Shalom anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Bertemu lagi dengan Bu Oni dan Pak Domi. Hari ini kita akan mendalami APP kita pada pertemuan yang keempat. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan mendalami tema kemuliaan Tuhan. Jika pada pertemuan APP yang ketiga minggu lalu kita diajak untuk melihat bagaimana Simon Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Pada pertemuan yang keempat ini kita bersama-sama akan melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri yang menunjukkan kemuliaannya sebagai Allah. Tapi sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama untuk apa Pak Domi? Bergerak dan bernyanyi. Ya, kita akan bergerak bernyanyi. Nanti kalian harus ikut gerak supaya badan Sehat. gitu ya anak-anak. Mari kita mulai. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Anak-anak, bagaimana dengan kegiatan tadi? Kita sudah bernyanyi dan bergerak bersama. Nah, sebelum kita menginjak lebih dalam lagi ya kegiatan kita, mari kita awali dulu dengan berdoa supaya Tuhan selalu menyertai kegiatan kita hari ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas perjumpaan yang boleh kami lakukan pada hari ini. Bapa, pada hari ini kami bersama akan mendalami APP yang keempat dengan tema kemuliaan Tuhan. Semoga pada APP yang keempat ini kami semakin mengerti dan memahami bagaimana Engkau sebagai Guru dan Tuhan. Dan semoga juga kami semakin mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut hari Paskah. Kami mohon ya Bapa, bimbinglah kami, utuslah Roh Kudus-Mu agar kegiatan kami bisa berjalan dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Bu Oni sudah memimpin doanya. Anak-anak, setelah ini ya mari kita bersama-sama menyimak bacaan Injil hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantangkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang curam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau pun ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang curam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau pun ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau pun ada, di suka kau ada,
Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Salam jumpa untuk anak-anak semua, anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Semoga anak-anak semua selalu sehat, selalu gembira ya, bersuka cita. Tadi dalam Injil kita telah mendengar Yesus mendaki Gunung Tabor bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ketiga murid yang dikasihinya. Mendaki Gunung Tabor, lalu mereka berjumpa dengan Musa dan Elia. Mereka, Yesus bersama murid-muridnya mendaki Gunung Tabor untuk berdoa. Di sini Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk rajin berdoa. Ayo anak-anak, siapa yang setiap hari selalu berdoa bersama dalam keluarga maupun berdoa pribadi? Ya, kita diingatkan untuk doa menjadi nafas kehidupan kita, menjadi jiwa kita. Setiap hari kita diajak untuk berdoa. Di sekolah tentu anak-anak diajak berdoa ya. Sebelum belajar, mau istirahat, saat belajar, luar biasa. Itu harus tetap dan terus ditingkatkan. Siap ya anak-anak ya? Nah, yang kedua, ketika di Gunung Tabor itu, para murid imannya dikuatkan, diteguhkan. Ya, mereka melihat kemuliaan Tuhan, kemuliaan Yesus bersama dengan Musa dan Elia. Loh kok Yesus bisa bertemu Musa dan Elia? Itulah keagungan Tuhan. Itulah kemahakuasaan Allah yang hadir dalam diri Tuhan Yesus kita. Yesus Kristus. Luar biasa. Betapa luar biasanya Yesus kita. Dan itulah yang menguatkan iman kita. Nah, yang berikut ada kebahagiaan. Ketika mereka di Gunung Tabor itu ada kebahagiaan. Mereka berbahagia berada dekat dengan Yesus, Musa, dan Elia. Poin yang berikut, para murid bergembira ketika berada di Bukit Tabor, di Gunung Tabor ya. Mereka bergembira. Kenapa mesti bergembira? Karena mereka begitu dekat dengan Yesus yang berjumpa dengan Musa dan Elia. Anak-anak tentu ingat sebuah lagu, menarik sekali lagu itu. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah itu, kita diajak untuk gembira anak-anak. Jangan mudah mengeluh, jangan mudah putus asa, tetapi gembira, bersuka cita. Nah, itu obat untuk mengalahkan semuanya. Mengalahkan kemalasan kita, melawan ketakutan kita dengan hati yang gembira. Ada yang katakan, Mr. Bernard, kalau mau ujian itu menakutkan. PTS, sekarang PTS itu menakutkan. Lo untuk apa takut? Gembira saja. Dengan gembira tentu kita lebih fresh, lebih terbuka untuk menghadapi segala sesuatu. Gembira anak-anak. Tetapi gembira dalam Tuhan. Itu poinnya. Bukan gembira karena dijanjikan kalau nilai 100, ayah kasih, ayah beri uang 100.000 atau beli mainan baru. Bukan, tidak semata-mata karena itu, tapi kita gembira di dalam Tuhan Yesus. Itu intinya anak-anak ya. Semoga anak-anak terus gembira. Nah, selain gembira, iman kita juga dikuatkan. Kita semakin beriman dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Seperti para murid, imannya diteguhkan di puncak Gunung Tabor. Kita pun sebagai pengikut Kristus, iman kita dikuatkan. Dikuatkan mengakui, mengimani, menyerahkan seluruh diri kita kepada penyelenggaraan Tuhan Yesus. Yesus itu mulia anak-anak. Dia maha kuasa, dia tahu apa yang kita butuhkan. Asalkan apa? Kita mau dekat dengan Yesus, mau datang dengan Yesus, mau datang kepada Yesus. Begitu. Maka mari di masa Prapaskah ini, di masa tobat ini, semakin meningkatkan iman kita. Ya.
iman akan Yesus, semakin meningkatkan hidup doa kita, baik doa pribadi maupun doa bersama dalam keluarga. Itulah yang semakin menguatkan kita sebagai seorang pengikut Kristus. Lalu satu poin lagi yang menarik, mereka mendengarkan suara Allah. Apa bunyinya? Masih ingat anak-anak? Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, dia ini siapa? Dia ini Tuhan Yesus, bukan yang lain. Dengarkan Tuhan Yesus melalui apa? Melalui sabdanya, melalui kitab suci, melalui Injil. Nah, anak-anak rajin baca kitab suci ya. Kita rajin baca kitab suci, rajin berdoa. Nah, itu juga ada lagunya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya anak-anak, demikian renungan singkat, semoga semakin menguatkan anak-anak, membuat anak-anak gembira. Kuncinya pada gembira, bertekun dalam doa, kegembiraan karena berada dekat dengan Tuhan, dan juga semakin menguatkan, meneguhkan iman kita sebagai pengikut Kristus. Sampai jumpa lagi, semoga anak-anak selalu sehat dan bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan renungan singkat yang dibawakan oleh Pak Bernard. Kita diajak untuk lebih tekun berdoa, seperti para murid yang tekun berdoa, dan juga mendengarkan sabda Tuhan. Para murid tadi juga mendengarkan sabda Tuhan, seperti yang disabdakan di dalam kata-kata yang mereka dengarkan di dalam perjumpaan mereka dengan Yesus, Musa, dan Elia. Ya, mereka mendengarkan suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Maka hari ini kita belajar untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Anak-anak, maka selesai sudah ya pendalaman kita bersama hari ini pada pertemuan APP yang keempat. Maka mari kita bergembira setelah melalui kegiatan hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas penyelenggaraanmu pada kesempatan ini, sehingga kami boleh bersama, kami boleh kembali untuk mengikuti kegiatan APP yang keempat ini. Ya Tuhan, melalui kegiatan-kegiatan ini, semoga kami dibantu, dicurai dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mendengar apa yang dikehendaki oleh Allah kepada kami melalui Putranya Yesus Kristus. Semoga kami juga semakin dikuatkan iman kami, terlebih-lebih kami semakin disiapkan untuk menyambut Paskah yang akan datang. Kiranya layakkanlah kami, siapkanlah kami, supaya kami boleh merayakan perayaan Paskah dengan gembira. Doa ini ya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, karena Engkaulah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa di pertemuan APP yang kelima minggu depan. Dadah. Dah. Oh sukacitaku, sajaku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, putra muda juru
Oscar.